Hai, jumpa lagi dengan kami kelompok 10 yang beranggotakan Firsti Eliora dan Cindy Pinata, kemudian Muhammad Ihsan Prasani Dirta. Pada kali ini kami akan membahas mengenai distribusi peluang diskrit dan kontinu. Untuk distribusi peluang diskrit, terdapat beberapa distribusi peluang lainnya, antara lain yaitu distribusi peluang binomial. Distribusi peluang binomial dilambangkan dengan Px sama dengan X, B, X, N, P sama dengan NX, P, X, Q, N min X. Untuk X sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Keterangan N merupakan banyak data atau percobaan. X banyaknya sukses dalam pengubah acak X. P peluang berhasil dan Q merupakan peluang gagal. Rata-rata distribusi peluang binomial. Rumusnya yaitu mu sama dengan banyak data dikali peluang berhasil. Untuk ragam atau varian distribusi peluang binomial menggunakan rumus di mana sigma kuadrat sama dengan banyak data dikali peluang berhasil dan dikali peluang gagal. Untuk contoh soal, bila sekeping uang koin yang memiliki sisi angka A dan sisi bergambar G dilemparkan sebanyak 8 kali, tentukanlah probabilitas peristiwa muncul sisi angka A. A sebanyak 6 kali, B hitung rata-rata jumlah sisi A yang muncul dan standar deviasinya. Jawab diketahui, N sama dengan 8, P sama dengan 0,5, Q sama dengan 0,5. N ini adalah banyak data tadi adalah 8 kali. Banyaknya percobaan 8 kali. P merupakan peluang berhasil 1/2 atau di sini kita tulis 0,5. Kemudian Q peluang gagalnya yaitu juga 1/2. Kita tulis 0,5 juga. Misalkan X adalah variabel acak yang menunjukkan jumlah sisi angka A yang muncul. A peluang muncul sisi angka A sebanyak 6 kali. Di sini kita masukkan untuk X-nya adalah X ini yaitu 6. Kita menggunakan rumus yang ini, sehingga untuk Px sama dengan 6, di mana B X-nya adalah 6, N-nya adalah 8, P-nya adalah 1/2. Kemudian kita masukkan ke sini, N, banyak percobaan yaitu 8, X-nya adalah 6, 8, 6. Kemudian peluang berhasil 0,5 pangkat 6, X-nya ini adalah 6, jadi di sini pangkat 6. Kemudian peluang gagal 0,5, N min X, 8 dikurang 6 adalah yang ini, 8 kurang 6 yaitu 2. Yang ini untuk 8, 6, di sini akan kita faktorial, kita di sini gunakan faktorial, sehingga mendapatkan hasil 28. Kemudian yang ini 0,015625, kemudian untuk yang ini 0,5 pangkat 2 adalah 0,25, hasilnya 0,101. Untuk lebih jelasnya, yang ini 8 dan 6. Seperti ini, 8 faktorial per 6 faktorial sama dengan 8 dikali 7 per 2, mana 8 dibagi 2 adalah 4 ya. 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, jadi ini hasilnya 28 dari sini. Nih. Selanjutnya untuk yang B. Kita hapus dulu rata-rata jumlah sisi A yang muncul. Mu, kita gunakan rumus mu untuk rata-rata, di mana N adalah banyak data dan P merupakan peluang berhasil. Banyak data adalah 8, P adalah 0,5, sehingga 8 dikali 0,5 adalah 4. Ragam, rumus ragam yaitu N dikali P dikali Q, di mana banyak data atau banyak percobaan dikali peluang berhasil dikali peluang gagal. Banyak datanya adalah 8, peluang berhasilnya adalah 0,5, kemudian peluang gagalnya adalah 0,5. Maka didapatkan hasil yaitu 2. Untuk standar deviasi, di sini kita gunakan akar. Sehingga akar dari 2
adalah 1,41. Distribusi peluang binomial negatif. Diberikan soal, hitunglah peluang seseorang yang melemparkan 3 koin akan mendapatkan semua sisi G, semua sisi gambar, atau semua sisi A untuk angka yang kedua kalinya pada lemparan kelima. Di sini rumusnya B, X, K, P. Untuk binomial negatif, di sini kita menemukan minus 1 pada rumusnya X min 1, K min 1, di mana P pangkat K dikali Q pangkat X min K. Dengan menggunakan distribusi binomial negatif dengan X sama dengan 5, K sama dengan 2, dan P sama dengan 1/4, maka kita masukkan X-nya adalah 5, lemparan kelima di sini 5, kemudian K-nya adalah 2, dan peluang berhasilnya adalah 1/4, sehingga 4, 1. Dari mana dapat 4? 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 adalah 4. 2 dikurang 1 adalah 1. 1/4 pangkat 2. Pangkat 2 karena K-nya adalah 2. Jadi benar. Kemudian di sini 1/4 pangkat 3. Dari mana 3? Dari X min K, di mana X-nya adalah 5 dan K-nya adalah 2. 5 dikurang 2 yaitu 3. Kemudian 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial kali 3 pangkat 3 per 4 pangkat 5, maka hasilnya adalah 37/256. Distribusi peluang hipergeometrik. Distribusi peluang peubah acak hipergeometrik adalah banyaknya sukses X dalam sampel acak ukuran N yang diambil dari populasi sebanyak N yang mengandung jumlah sukses sebanyak K. Kita lihat di sini populasinya adalah N besar ya, sedangkan sampel acak yaitu N, jadi terdapat perbedaan. X, jumlah sukses terambil. Kita masuk ke contoh soal. Sekelompok orang terdiri dari 50 orang dan 3 diantaranya lahir pada tanggal 1 Januari. Secara acak diambil 5 orang. Berapa peluang A tidak ada yang lahir pada tanggal 1 Januari? Tidak ada yang lahir. Kalau tidak ada yang lahir, maka di sini probabilitas untuk X-nya adalah 0. Kemudian yang B, paling banyak 1 orang yang lahir pada tanggal 1 Januari. Kita jawab, diketahui N, jumlah populasinya untuk N besar adalah 50. Banyak data atau banyak percobaan secara acak diambil 5. Dan K, jumlah sukses terambil yaitu 3. Untuk A, misal X, banyaknya orang yang lahir tanggal 1 Januari dari pengambilan. Di sini P-nya kita gunakan 0 karena untuk yang A tidak ada yang lahir pada tanggal 1 Januari. Jadi, kalau tidak ada, kita gunakan 0. Masukkan ke rumus, yaitu rumusnya KX dikali N. N di sini adalah jumlah populasi dan di sini banyak percobaan atau sampel. Jadi terdapat perbedaan. N minus K, N min X per populasi kali N ini. N besar, N kecil. Kita masukkan K, K-nya adalah 3, 0 di sini untuk X ini 0. 47 dari mana? 47 N minus K, 50 dikurang 3 yaitu 47. N minus X, di mana 5 dikurang 0 adalah 5 per 50. Populasinya adalah 50 per 5. Jumlah sampel. Banyak percobaan, 5. Jadi hasil yang diperoleh yaitu 1 dikali 1533939 per 2118760, sehingga peluangnya yaitu 0,724. Peluang bahwa kelima orang yang diambil tidak lahir pada tanggal 1 Januari ini 0,724. Kemudian untuk yang B, akan dicari peluang paling banyak 1 orang yang lahir tanggal 1 Januari. X-nya yaitu 1, kita masukkan ya, di sini 1, kita gunakan rumus yang sama, di mana KX dikali N min K, kemudian N min X per N besar, N kecil. Kita masukkan 3, 1, K-nya 3, X-nya 1, kemudian 47 tetap sama, 50 dikurang 3 yaitu 47. Kemudian 4 per 50 per 5. Sehingga 3 dikali 17835 per
2118760. Peluangnya yaitu 0,253. Nah, di sini 0,253. Peluang paling banyak satu orang dari 5 orang yang diambil lahir pada tanggal 1 Januari adalah peluang yang tidak ada orang yang lahir tanggal 1 Januari adalah 0,724, kemudian yang ini ditambah 0,253 sehingga didapatkan peluangnya yaitu 0,977. Distribusi peluang Poisson. Distribusi peluang Poisson adalah distribusi probabilitas diskrit yang menyatakan peluang jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu apabila rata-rata kejadian tersebut diketahui dan dalam waktu yang saling bebas sejak kejadian terakhir. Diberikan soal, pada tahun 2012, sebuah kota di pedalaman Watampone diperoleh data bahwa rata-rata terdapat 2,5 orang albino per 175 orang. 525 orang diambil sebagai sampel percobaan. Dengan menggunakan pendekatan Poisson, tentukanlah peluang A. Didapat tidak ada yang albino, B. Terdapat ada albino. Akan kita jawab. Rata-rata hitung mu pada tahun 2012 sama dengan 2,5 orang albino per 175 populasi. Jumlah sampelnya adalah 525 orang. 525 orang ini sama dengan 3 dikali populasi tahun 2012. Maka rata-rata hitung mu sekarang pada populasi 525 orang yaitu 2,5 dikali 3 sama dengan 7,5. Maka peluang dari sampel tersebut tidak ada albino. Peluang P, R. Di sini tidak ada albino. Kalau tidak ada albino, kita gunakan X-nya adalah 0. Rumusnya yaitu E pangkat minus mu dikali mu pangkat R per R faktorial. Kita masukkan mu-nya adalah 7,5. Di sini 7,5 pangkat 0. Pangkat 0 berarti 1 per 0 faktorial. Sehingga E pangkat minus 7,5. Di sini E ini merupakan algoritma basic sehingga nilainya itu sudah ditentukan yaitu 2,71828. Kita gunakan 2,718 saja untuk yang ini, soal ini. Jadi 2,718 pangkat minus 7,5 hasilnya adalah 0,00055. Untuk yang B, peluang terdapat albino dari sampel adalah 1 minus peluang tidak ada albino. Jadi 1 dikurang 0,00055 hasilnya adalah 0,99945. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Prasendirta dengan PMG 1A01977. Saya berasal dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh-contoh soal. Yang pertama, contoh soal Bernoulli. Soalnya, jika seseorang sedang bertaruh menggunakan dadu, A mengatakan jika dari hasil lantungan sebuah dadu muncul angka genap, maka dia akan memenangkan taruhan tersebut. Jika tidak, maka dia kalah. Pertanyaannya, berapa peluang dia kalah? Jawabannya adalah sini T dadu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. A adalah kejadian yang muncul angka dadu genap, A sama dengan 2, 4, 6. P dalam kurung A sama dengan 3 per 6 sama dengan 0. Karena A menang hanya jika muncul genap, maka perubahan acak X adalah munculnya genap. X dalam kurung 1 sama dengan X dalam kurung 3 sama dengan X dalam kurung 5 sama dengan 0, dan X dalam kurung 2, X sama dalam kurung 4, X dalam kurung 6 sama dengan 1. Ubah acak diskrit. Dan yang ditanyakan adalah peluang A kalah, yang artinya yang ditanyakan ketika muncul ganjil yaitu pada saat X sama dengan 0. Maka jawabannya P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 3 per 6 dipangkatkan 0 dalam kurung 1 min 3 per 6 dipangkatkan dengan X juga, yang dimana X di sini adalah 0, jadi pangkat 1 dikurang 0 sama dengan 1 per 2. Itu merupakan jawabannya dari contoh soal Bernoulli. Kita
Kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal distribusi C kuadrat. Contoh soalnya, jika diketahui X pembaca kontinu dengan fungsi padat peluang, F dalam kurung X sama dengan 1/4 XE pangkat min X per 2. X lebih dari 0 sama dengan 0 untuk X lainnya. Maka, pertanyaannya A. Tentukan derajat kebebasan, B. Rataan, C. Variansi. Jawabannya, di sini ada penyelesaiannya. F dalam kurung X sama dengan 1/2 pangkat R per 2 kali R dalam kurung R per 2 dipangkatkan dengan X R kurang 2 per 2 kali E pangkat min X per 2 X lebih dari 0 sama dengan 0 dan X lainnya. Maka Fx sama dengan 1/4 XE pangkat min X per 2 X lebih dari 0 sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Maka untuk jawaban yang A, R kurang 2 per 2 sama dengan 1, R per 2 kurang 1 sama dengan 1, R per 2 sama dengan 1 ditambah 1, R per 2 sama dengan 2, R sama dengan 2 dalam kurung 2, dan R sama dengan 4. Untuk yang B tadi, rataan E dalam kurung X sama dengan R, yang dimana nilai R di sini adalah 4. Jadi tinggal kita masukkan saja nilai R-nya. E dalam kurung X sama dengan nilai R tadi sama dengan 4. Untuk nomor C, variansi dalam kurung X sama dengan 2R, variansi X sama dengan 8. 8 di sini didapat dari 2 dikali dengan R. R di sini tadi adalah 4 nilainya. 4. Lanjut ke soal yang terakhir, contoh soal log normal. 1. Misalkan X adalah pembaca acak Y sama dengan IN X yang mengikuti distribusi log normal dengan rataan mu Y sama dengan 50 dan varians 2 sigma Y sama dengan 25. Tentukan A. Rata-rata varian modus dan median dari pembaca X. B. P dalam kurung X kurang dari 10 pangkat 2. Penyelesaiannya, nomor A, mu X sama dengan EXP dalam kurung mu X ditambah 1/2 sigma pangkat 2 Y sama dengan 1,39 dikali 10 pangkat 27. Untuk sigma 2Y sama dengan EXP dalam kurung 2 mu Y ditambah 2 sigma 2Y EXP dalam kurung 2 sigma Y kurang 1 sama dengan 1,39 dikali 10 pangkat 85. MO sama dengan EXP dalam kurung mu Y dikurang 2 sigma 2Y sama dengan 7,20 dikali dengan 10 pangkat 10. ME sama dengan EXP mu Y sama dengan 5,18 dikali 10 pangkat 10. B. P dalam kurung X kurang dari 10 pangkat 21 sama dengan P IN X kurang dari 10 pangkat 21. P dalam kurung Y kurang dari sama dengan 10 pangkat 21. P Z kurang dari sama dengan 10 pangkat 21 kali 50 per 5. P dalam kurung Z kurang dari sama dengan dikurang 0,33 sama dengan 0,3707. Itulah penjelasan mengenai soal yang dari kelompok kami. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsti Eliora, NPM G1 Aku 19003. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh mengenai distribusi kontinu. Yang pertama adalah distribusi normal. Contoh soalnya yaitu PT Barco Pharma merupakan perusahaan kimia yang sudah go public.
Perusahaan ini mengetahui bahwa rata-rata 5% di antara obat-obatan yang diproduksi kurang layak dijual. Berapa probabilitas bahwa kurang dari 100 obat dari total produksi 2000 obat kurang layak dijual? Jadi diketahui di sini rata-ratanya adalah 5% atau 0,05. Dan N atau total produksinya itu adalah 2000. Yang ditanya adalah probabilitas X kurang dari 100. Pertama-tama kita cari dulu standar deviasinya, yaitu akar dari sigma X dikurang rata-rata dikuadratkan per N. X-nya itu adalah 100, dikurang dengan rata-ratanya itu adalah 0,05 dikuadratkan per 2000. 100 dikurang 0,05 itu adalah 99,95 kuadrat per 2000. 99,95 dikuadratkan mendapatkan hasil 9990,0025 per 2000. Jadi akar dari 4,995 yaitu 2,23. Selanjutnya kita mencari Z-nya, yaitu X dikurang rata-rata per standar deviasi yang telah kita dapatkan tadi. Rata-rata di sini itu adalah total produksinya yaitu 2000 dikali dengan rata-ratanya yaitu 5% atau 0,05. Jadi rata-ratanya adalah 100. X-nya itu adalah 100. Jadi 100 dikurang dengan rata-rata tadi yaitu 100 per standar deviasi yang telah kita dapatkan tadi yaitu adalah 2,23. 2,23. 100 dikurang 100 yaitu 0 per 2,23. Jadi hasilnya adalah 0. Jadi hasil dari probabilitas X kurang dari 100 itu adalah 0,5 dikurang 0 sama dengan 0,5. Selanjutnya yang kedua, distribusi gamma. Contoh soalnya yaitu di kota tertentu, konsumsi air harian dalam jutaan liter mengikuti distribusi gamma dengan alfa sama dengan 2 dan beta sama dengan 3. Jika kapasitas harian kota itu adalah 9 juta liter air, berapakah probabilitas bahwa pada setiap hari persediaan air tidak mencukupi? Jadi diketahui di sini alfanya itu adalah 2 dan betanya adalah 3. Yang ditanya adalah probabilitas X lebih dari 9. Jadi probabilitas X lebih dari 9 adalah integral dari 9 sampai T hingga X pangkat alfa minus 1 dikali E pangkat minus X per beta per beta pangkat alfa gamma alfa dx. Alfa di sini yaitu 2, jadi integral 9 sampai T hingga X pangkat 2 minus 1 dikali E pangkat minus X per betanya adalah 3 per betanya 3 pangkat alfanya 2 gamma alfanya 2 dx. Jadi integral dari 9 sampai T hingga X pangkat 2 min 1 adalah X pangkat 1 atau X dikali X pangkat minus X per 3 per 3 kuadrat itu 9. Di sini gamma 2 itu seperti yang kita tahu bahwasannya rumus umum dari gamma alfa itu adalah alfa dikurang 1 faktorial. Jadi di sini alfanya adalah 2 dikurang 1 faktorial. Jadi koefisiennya kita taruh di depan, jadi 1/9 integral 9 sampai T hingga X dikali E pangkat min X per 3 dx. Kemudian kita pecah menjadi 1/9 dikali minus 3x E pangkat minus X per 3 dikurang 3 integral min X E pangkat min X per 3 dx. Kemudian kita integralkan jadi 1/9 dikali min 3x E pangkat min X per 3 dikurang 9E pangkat min X per 3 dengan batas bawah yaitu 9 dan batas atas itu adalah T hingga. Jadi terus kita substitusikan batasan-batasannya. Yang pertama kita substitusikan batas atas terlebih dahulu, jadi 1/9 dikali minus T hingga dikali E pangkat minus T hingga per 3
dikurang 9E pangkat minus tak hingga per 3 dikurang negatif 3 dikali 9E pangkat minus 9 per 3 dikurang 9E pangkat minus 9 per 3. Nah, di sini jika suatu bilangan bulat berpangkat tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Jadi negatif dikali negatif itu adalah positif. 3 dikali 9 adalah 27E pangkat minus 9 per 3 itu adalah minus 3. Kemudian minus dikali minus itu adalah positif. 9E pangkat minus 9 per 3 adalah minus 3. Kemudian kita kalikan 1/9 dengan 27E pangkat minus 3, jadi 3E pangkat minus 3 ditambah 1/9 dikali 9E pangkat minus 3, yaitu E pangkat minus 3. Karena sama-sama E pangkat minus 3, jadi ini bisa kita langsung jumlahkan saja, jadi 4E pangkat minus 3, sehingga hasilnya adalah 0,1992. Kemudian selanjutnya adalah distribusi eksponensial. Di sini contoh soalnya yaitu lamanya waktu untuk melayani konsumen di suatu kafeteria merupakan suatu peubah acak berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit. Berapakah peluang seseorang akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit? Jadi diketahui di sini rata-ratanya adalah 4 menit. Untuk rata-rata pada distribusi eksponensial itu sama dengan 1 per lambda. Jadi didapat lambdanya adalah 1/4. Yang ditanya adalah probabilitas X kurang dari sama dengan 3. Pertama-tama kita cari terlebih dahulu PDF-nya, yaitu Fx sama dengan lambda E pangkat minus lambda X, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan 0 untuk X lainnya. Kemudian kita masukkan lambdanya, yaitu Fx sama dengan 1/4 E pangkat minus 1/4 X untuk X lebih dari sama dengan 0 dan 0 untuk X lainnya. Jadi probabilitas untuk X kurang dari sama dengan 3 itu sama dengan integral dari negatif tak hingga sampai 3 Fx dx. Kemudian ini kita pecah menjadi integral negatif tak hingga sampai 0 Fx dx ditambah integral 0 sampai 3 Fx dx. Integral negatif tak hingga sampai 0 itu adalah 0 ditambah integral 0 sampai 3 Fx-nya tadi itu adalah 1/4 E pangkat minus 1/4 X dx. Selanjutnya kita letakkan koefisiennya di depan, jadi 1/4 dikali integral 0 sampai 3 E pangkat minus X per 4 dx. Kemudian kita integralkan jadi 1/4 dikali 1 per minus 1/4 E pangkat minus X per 4 dengan batasannya yaitu 0 dan 3. Kemudian 1/4 dikali 1 per min 1/4 itu adalah minus 1 E pangkat minus X per 4. Kemudian kita substitusikan batasannya jadi minus E pangkat minus 3 per 4 dikurang E pangkat 0. Jadi E pangkat 0 adalah 1, jadi minus E pangkat minus 3 per 4 dikurang dengan 1, sehingga didapatkan hasilnya adalah 0,527. Dan yang terakhir adalah distribusi Weibull. Contoh soalnya yaitu waktu sampai gagal bekerjanya sebuah plat gesek dalam jam pada sebuah kopling dapat dimodelkan dengan baik sebagai sebuah variabel acak Weibull dengan alfanya 0,5 dan beta sama dengan 5000. Hitunglah waktu sampai gagal rata-rata dari plat gesek tersebut dan hitunglah probabilitas plat gesek tersebut akan mampu bekerja sekurang-kurangnya 6000 jam. Jadi, untuk mencari rata-rata waktu sampai gagal, rumusnya yaitu beta gamma dikali 1 ditambah 1 per alfa. Betanya yaitu 5000, gamma dikali 1 ditambah 1 per alfanya adalah 0,5. Supaya ini bisa kita jumlahkan, jadi kita samakan penyebutnya.
Jadi 1 itu sama juga dengan 0,5 per 0,5. Jadi 0,5 ditambah 1 adalah 1,5 per 0,5. Jadi 1,5 dibagi 0,5 adalah 3. Untuk rumus umum dari gamma alfa itu adalah alfa minus 1 faktorial. Di sini kita dapatkan alfanya yaitu adalah 3. Jadi 3 minus 1 faktorial. Jadi 5000 dikali 2 faktorial hasilnya adalah 10.000 jam. Selanjutnya untuk mencari probabilitas X lebih dari 6000 yaitu 1 dikurang fungsi distribusi kumulatif Weibull X alpha beta sama dengan 1 dikurang fungsi distribusi kumulatif Weibull X-nya adalah 6000, alfanya adalah 0,5 dan betanya adalah 5000. Jadi 1 dikurang rumus fungsi distribusi kumulatif yaitu 1 dikurang E pangkat minus X-nya yaitu adalah 6000 per betanya yaitu 5000 dipangkatkan dengan alfa yaitu 0,5 sehingga didapatkan hasil E pangkat minus 1,095 atau sama dengan 0,334. Jika kita ubah menjadi persen, maka hasilnya adalah 33,4%. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.